Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpusmu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabi pun. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Waikanan 103,6 MHz. Tentunya pada program acara Waikanan siang ini. Dan saudara pendengar, pada dialog Waikanan hari ini kita akan membahas bagaimana tentang HUT TNI ke-80 dan rekrutmen Bintara gelombang kedua dan Tamtama TNI Angkatan Darat gelombang ketiga tahun 2026. Dan saudara pendengar, gelombang semangat mengabdi membara di berbagai komando daerah di TNI saat TNI Angkatan Darat secara resmi memulai tahapan seleksi penerimaan anggota Bintara gelombang kedua dan Tamtama gelombang ketiga tahun 2025. Dan tentunya momen ini menjadi magnet bagi ribuan putra-putri terbaik bangsa yang bertekad meniti karir sebagai prajurit dengan menjamin proses seleksi yang jujur, objektif, dan tanpa biaya. TNI AD mencari calon-calon tangguh yang siap melalui rangkaian tes administrasi, kesehatan, jasmani, hingga psikologi demi mengamankan tempat di pusat pendidikan militer sebagai benteng kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saudara pendengar, tentunya saat ini kita juga sudah hadir kedatangan tamu spesial kami pada hari ini, yaitu adalah Komandan Kodim 0427 Waikanan, Letnan Kolonel Armet Sigit Windarto SOS MH. Dan langsung kita sapa pendengar. Selamat pagi Bapak Komandan. Selamat pagi Mas Bayu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Tabi pun. Ya pun. Dan bagaimana kabarnya pada siang hari ini Pak Komandan? Alhamdulillah baik Mas Bayu. Terima kasih sudah diundang ke RRI ini. Siap Komandan. Dan pendengar, tentunya bersama saya Bayu Satria yang akan hadir di ruang dengan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan dibantu oleh gatekeeper dan redaktur Palastasi Tepu dan Dwi Yulianti sebagai operator. Dan saudara pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dapat juga menyimak dialog Waikanan tetap di 103,6 MHz melalui kanal Facebook, TikTok, dan YouTube kami di RRI SP Waikanan. Dan saudara pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak bagaimana dialog kita pada pagi hari ini. Biar para pendengar kita lebih mengenal lebih jauh tentang Komandan ini, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih perjalanan karir Komandan dari awal hingga bisa menjabat sebagai Komandan Kodim di Waikanan ini. Silakan Komandan. Terima kasih Mas Bayu. Para pendengar yang budiman, saya Letkol Armet Sigit Windarto, Komandan Kodim 0427 Waikanan. Sedikitlah menceritakan profil kami. Yang pertama, kami lahir di Magelang 42 tahun yang lalu. Kemudian kami meniti karir sekolah dari SD, SMP, SMA sampai dengan Akmil di Magelang juga. Kebetulan asli dari Magelang. Kemudian perjalanan karir kami setelah lulus dari Akademi Militer, berdinas di Kodam Jaya di Batalion Armet 7 105 GS waktu itu selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian setelah dari Kodam Jaya kami pindah ke Pusat Kesejahteraan Artileri Medan di Cimahi kurang lebih selama 1 tahun. Kemudian setelah itu kami menjadi Wakil Komandan Batalion Armet 10 Divisi Infanteri 1 Kostrat di Bogor. Itu kurang lebih 2 tahun setengah. Kemudian dari itu kami melaksanakan Sesko di Bandung kurang lebih 1 tahun. Kemudian setelah Sesko kami kembali ke Pusat Pendidikan Artileri Medan. Kemudian setelah dari Pusdik selama kurang lebih 4 tahun kami kembali ke Kostrat di Purwakarta, yaitu di Batalion Armet 9 sebagai Komandan Batalion. Kemudian sebelum ke Kodim kami sempat mampir ke Mabesat sebentar 3 bulan di Kasipes Din Mabesat. Kemudian alhamdulillah negara mempercayakan saya untuk menjadi
Komandan Kodim Waikanan yang ke-8. Ya, alhamdulillah kami sekarang ada di sini bersama dengan Mas Bayu nih, ada di Waikanan. Oke, terima kasih Demikian, Komandan Mas. sudah Siap. bisa. Semoga nanti kedepannya bisa memimpin kita di Kodim Amin. 0420 Amin, insya Allah, 27 Mas. Waikanan ini. Siap, Mas Baik. Bayu, siap. Oke, baik Komandan, terkait dengan rekrutmen Tamtama gelombang 3 dan Bintara gelombang 2 di Waikanan tahun 2025 ini. Nah, kalau boleh tahu kita Komandan, bagaimana sih peran spesifik dari Kodim Waikanan sendiri dalam menjaring calon Bintara gelombang 2 dan Tamtama gelombang 3 tahun 2025 di Waikanan? Silakan. Oke, baik Mas Bayu, terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagi para pendengar dan juga rekan-rekan khususnya yang punya putra-putri ataupun Anda sendiri, putra-putri terbaik bangsa, ayo ikut bergabung bersama TNI Angkatan Darat khususnya, bisa Bintara ataupun Tamtama. Di tahun 2020 ini ada rekrutmen khusus bagi Tamtama maupun Bintara, khususnya bagi mereka yang mungkin tahun lalu gagal ya Mas ya. Oh, iya. Kita bisa gabung lagi karena di tahun ini kita ada program khusus sampai umur di 24 tahun. Mungkin yang kemarin masih udah umur 22 nih gagal, ternyata masih ada kesempatan. Kita masih bisa daftar lagi di tahun ini. Kemudian Kodim sendiri dalam hal ini akan selalu mendata ya, melalui babinsanya di daerah, di desa-desa kita mendata mana anak-anak muda yang lagi sekolah di SMA ataupun SMK. Kita bisa data satu persatu dan ada keinginan, intinya keinginan berbadan sehat, tentu saja berkelakuan baik, mereka bisa bergabung bersama kami. Kemudian di Kodim sendiri juga ada sarana dan prasarana yang memadai seperti lapangan sepak bola ataupun shuttle ban, kemudian sarana-sarana olahraga lainnya seperti pull up, sit up dan sebagainya, serta sarana pendukung lainnya. Kami berharap ayo anak-anak muda di Waikanan hadir ke Kodim gratis, nggak dipungut biaya apapun, silahkan berlari tiap sore mau pagi hari libur, silahkan. Kita terbuka untuk umum, nggak usah takut main ke Kodim. Kita TNI dengan rakyat itu bersatu manunggal, silahkan main ke Kodim. Gunakan fasilitas yang ada. Ini adalah punya negara, bukan punya siapa-siapa, punya negara. Kita semua yang memiliki, punya rakyat juga. Silahkan ikuti aja aturannya. Mau sholat, mau mandi mungkin, mau ke belakang boleh. Habis itu lari sampai capek, mungkin capek ya, mungkin lanjut dengan garjas B-nya, pull up, sit up, pull up dan sebagainya, ataupun shuttle run. Nanti setelah selesai bisa sebelum pulang mandi dulu lah biar bersih juga bisa. Jadi kami di Kodim ini punya fasilitas yang bagus untuk masyarakat nih. Ayo anak-anak muda gabung atau main ke Kodim, nggak usah takut, nggak usah ini. Oh ya, ini juga bukan hanya ke tentara saja ya. Mau daftar polisi mungkin, mau daftar ke IPDN atau mungkin sekolah-sekolah lain yang membutuhkan fisik untuk tesnya juga disilahkan. Kita Kodim sangat terbuka kepada seluruh masyarakat Waikanan, seluruh golongan, seluruh tempat tinggal dimanapun di seluruh Waikanan. Ayo datang ke Kodim, kita manfaatkan ini ya untuk bisa menambah atau membantu adik-adik kita yang masih muda untuk meraih karirnya di masa depan. Oke, baik Komandan. Jadi memang di Kodim Waikanan ini dia siap untuk memfasilitasi adik-adik kita nih khususnya yang dia ingin mendaftar kemana dan butuh persiapan fisik. Betul. Oh silahkan ke Kodim. Silahkan. Oke, siap. Jadi sebagai informasi ke masyarakat juga berarti. Betul Mas. Iya. Baik Komandan, selanjutnya nih ternyata di rekrutmen tahun ini ada rekrutmen pada jenjang Tamtama dan Bintara. Itu apakah ada persyaratan khusus? Tadi seperti yang sudah Komandan bilang tadi ada penambahan umur ke 24 tahun gitu. Apakah ada persyaratan khusus lainnya atau persyaratan yang spesial nih pada rekrutmen tahun ini? Untuk setiap jenjangnya apakah ada perbedaan atau enggak, baik itu dari Tamtama atau untuk Bintara? Apakah ada persyaratan khususnya seperti yang sudah dijelaskan Komandan tadi? Silakan Komandan. Baik Mas, untuk tahun ini persyaratan khususnya saya kira tidak ada ya. Justru malah kita lebih perlonggar ini, yaitu dengan yang pertama umur bisa lebih tua, dalam hal ini tambah 2 tahun dari yang biasanya 22 menjadi 24. Kemudian untuk Tamtama ini spesial lagi nih, tinggi badan yang biasanya 163 minimal, ini kita kurangi sampai di 158 cm. Oh. Ya, jadi mungkin yang tahun lalu mau daftar ragu-ragu nih karena tingginya kurang. Nah, sekarang
oh ternyata 159 atau 160 pas. Sekarang insya Allah kita mungkin rezekinya tahun ini. Iya. Mungkin mereka yang bagi badannya nggak sampai 163 mungkin tahun ini rezekinya bisa mendaftar ini. Oke, Mudah-mudahan bisa rekrut lah nanti menjadi TNI, Baik, ini di pada negara dan bangsa. cukup menarik juga berarti Komandan ya. Siap, Mas, siap. Ternyata yang dari dulu memang persyaratan untuk menjadi anggota TNI itu menurut saya itu agak wah, butuh persyaratannya banyak, harus Betul. butuh ini Oh iya, dan harus siap, begini. Ternyata dengan ada kelonggaran berarti untuk tahun ini. Tapi khusus Siap. untuk jenjang tamtama yang untuk Siap. tinggi badan tadi Komandan. Betul. 158 cm. Siap. Oke, berarti nih bagi informasi untuk adik-adik di sana nih yang mungkin bercita-cita ingin menjadi anggota TNI dan ternyata merasa agak minder, oh saya tingginya nggak sampai. Siap. Ternyata sekarang sudah Bisa. bisa difasilitasi untuk Bisa, mendaftar, Mas. tapi Siap. untuk jenjang tamtama. Tamtama, Oke. betul. Siap, Mas. Siap, Ya, Mas. jadi ini merupakan sebuah peluang tentunya Siap. teman-teman ya. Betul. Baik saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 103,6 MHz tentunya pada program acara Wahai Kanan Siang bersama Kodim 0427 Wahai Kanan. Dan telah hadir juga di studio sebagai narasumber Komandan Kodim 0427 Wahai Kanan Letkol Armet Sigit Windarto Esos Mhan. Baik Komandan, tadi seperti sudah Komandan sampaikan sebelumnya itu tentang persyaratan nih. Mungkin sebagai informasi untuk adik-adik atau masyarakat luas nih, apa sih persyaratan umumnya untuk mendaftar pada rekrutmen Tamtama gelombang ke-3 dan Bintara gelombang ke-2 tahun 2025 ini Komandan? Oke, Mas Bayu, makasih. Untuk persyaratan umum pada dasarnya tidak banyak berubah ya dari yang sebelumnya, seperti tidak boleh menikah sebelum, kemudian tidak bertato, berkelakuan baik dan sebagainya, tidak terlibat dalam atau gerakan PKI dan sebagainya. Itu nanti akan ada surat SKCK, SKBD dan sebagainya. Kemudian tentu saja nanti akan ada tesnya, yaitu berbadan yang sehat tentunya ya, dan lulus untuk melaksanakan seleksi jasmani maupun psikologi serta mental ideologi. Oke. Nanti seperti itu. Baik, Iya. kalau untuk persyaratannya memang seperti pada umumnya, cuman karena tahun ini ada sedikit perubahan yaitu tentang umur ya, menjadi betul 24 sekali. tahun minimal. Siap, dan Mas. tinggi badan untuk jenjang tamtama 158 cm. Betul. Itu dia Mas, ini yang mudah-mudahan kabar menggembirakan untuk Iya. teman-teman adik-adik kita ini. Iya pasti tentunya ini peluang besar. Betul, untuk siap. peluang. Jadi bisa meluaskan Siap. persyaratan bagi adik-adik yang mungkin tingginya kurang Betul. mencukupi. Nah, Betul, bisa Mas. difasilitasi tahun ini mungkin. Iya, mudah-mudahan mereka masuk lah tahun ini. Kami doakan. Oke, baik Komandan, selanjutnya nih terhadap proses rekrutmen ini, apa sih langkah konkret dari Kodim Wahai Kanan untuk memastikan proses pendaftaran bisa divalidasi secara bersih, transparan dan akuntabel maupun humanis? Baik, silakan Komandan. Oke, baik Mas. Untuk pendaftaran sendiri kita sampaikan, mungkin Babinsa hanya memberitahu ya ke desa-desa, mungkin lihat adik-adik kita putra-putra terbaik dari Wahai Kanan ini, kemudian mereka mencoba mengarahkan ke Kodim untuk SKBD, mungkin ke kepolisian untuk SKCK dan sebagainya, mengurus surat-surat administrasi secara lengkap. Kemudian setelah itu mereka mendaftarnya secara online Mas. Jadi saya tidak daftar langsung. Namun setelah daftar online nanti akan divalidasi ke Ajen Korem ataupun Ajen Kodam baru. Kita sekarang udah Kodam baru ya di Raden Iya, Inten. Kodam Kodam Raden 21 Intan, ya. Raden Intan, bukan ke Palembang lagi. Iya, Kita ada betul. di Bandar Lampung saja, nggak usah jauh-jauh. Kemudian untuk tesnya ini kami jamin dari seluruh angkatan darat dimanapun berada tidak ada dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Jadi tolong jangan sampai terkecoh, jangan tertipu adik-adik kita, masyarakat di Wahai Kanan. Silakan ikuti tes sesuai dengan prosedur yang ada, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kemudian untuk menjamin itu tentunya ada hotline khusus pengaduan dan sebagainya, atau nomor khusus untuk diadukan. Silakan kalau ditemukan yang kurang pas, silakan diadukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan kita juga ada medsos ya, di era digital tahun 2025 ini sudah sangat luas. Digital kita, media sosial kita sudah sangat terbuka dan transparan ya. Iya. Jadi kalaupun ada yang komen silahkan, mungkin sudah sangat terbuka sekali. Angkatan Darat juga menyesuaikan dengan hal tersebut. Insya Allah rekrutmen kita semakin hari semakin baik dan tidak ada lagi namanya pungutan-pungutan yang tidak perlu Mas. Semua gratis Insya Allah. Oh iya, betul Komandan. Apalagi memang di era digital ini kita daftar online, terus Siap. semua informasi juga gampang sebar luas itu. Betul. Pasti untuk transparansi kita sudah
berarti Betul. jamin memang benar-benar transparan. Betul. Terbuka Mas ya. Kalau memang gagal ada langsung gugur ya. Jadi sistemnya sistem gugur. Misalnya tes di apa, dites, memenuhi syarat, lanjut, kalau gagal gugur. Jadi misalnya dari 1000 dites kesehatan, gagal 100 maka tinggal 900. Dan itu akan ada nanti jumlahnya jelas, akan disampaikan secara langsung gugurnya kenapa dan sebagainya. Siap. Baik Komandan, mungkin ini juga saya sebagai masyarakat awam nih, itu masih mungkin baru dengar tadi seperti Komandan sampaikan STBD atau apa tuh tadi ya? SKBD. Ya? SKBD. Nah, itu Iya. sebenarnya SKBD itu seperti apa sih Komandan? Surat keterangan bersih diri. Jadi yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam masalah hukum ya, kriminal dan sebagainya, tidak pernah ada kasus-kasus yang mungkin mengkhawatirkan masyarakat. Kemudian dalam hal ini mungkin TNI tidak ada keterlibatan masyarakat ini ya, keterlibatan dalam PKI ya, kayak 30 atau sampul, misalnya sampul D dulu disebutnya gitu. Jadi tidak ada mereka ini anak-anak generasi muda kita yang pernah tersangkut hal-hal kriminal sebelum mereka menjadi tentara. Harapannya setelah menjadi aparat, mereka akan menjadi orang yang contoh toladan ya, sebagai contoh toladan di masyarakatnya seperti itu, dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Demikian Mas. Nah, ini Komandan, kalau salah satu persyaratan memang tadi SKBD tadi. Bagi adik-adik yang ingin memperoleh SKBD itu harus seperti apa dan apa aja syaratnya untuk memperoleh SKBD tadi? Oh iya. Nanti langsung aja ke Kodim. Main aja ke Kodim. Untuk persyaratannya akan disampaikan langsung di staf Intel Kodim. Main aja nggak apa-apa. Jadi gratis itu juga. Silakan ke Kodim, nggak usah takut. Pakai baju, biasanya bajunya putih, celananya hitam, pakai sepatu lah ya, seperti itu, sepatu pantofel yang rapi, kemudian main ke Kodim, nanti akan diarahkan di Kodim. Mungkin ada pas foto, mungkin fotokopi KTP, atau KTP orang tua, kartu keluarga dan sebagainya seperti itu. Nanti data-data akan di-input, kemudian setelah dicek oleh Babinsa setempat, nanti atau perangkat desa dan setempat di cross check. Kalau memang anak ini baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum ataupun kepolisian, mereka pasti akan mendapatkan SKBD itu dengan mudah. Saya yakin itu. Nah, jadi bagi adik-adik semua nih yang ingin mendapatkan salah satu persyaratan SKBD tadi, tinggal datang saja berarti. Iya, ke Kodim, mudah kok Mas itu. Ya. Santai. Sambil lari juga nggak apa-apa. Nanti habis daftar itu langsung lari sekalian di Kodim juga boleh. Oke. Santai gitu. Berarti Kasih minum juga aman itu santai. Sangat membuka untuk masyarakat luas ya, berarti Kodim sangat. Iya, silakan. Bagi adik-adik yang pengen buat persyaratan tadi, silahkan datang saja langsung ke Kodim Waikanan. Betul. Atau dia ingin melakukan persiapan kalau ya, olahraga boleh. atau Sangat boleh. Datang Silakan datang ke Kodim. Pokoknya terbuka untuk. Sangat terbuka berarti. Iya, santai aja. Iya, silakan. Baik Komandan nih, untuk mungkin bisa memberikan tips atau mungkin gambaran lah, bagaimana sih persiapan yang harus dilakukan bagi para calon untuk yang mengikuti seleksi Tamtama gelombang 3 dan Bintara gelombang 2 ini, apakah ada persiapan khusus gitu atau tips-tipsnya bisa dijelaskan kepada adik-adik? Oke. Baik Mas Bayu. Ini juga pengalaman pribadi saya sendiri dulu waktu mau daftar tentara ya. Yang pertama disiapkan tentunya belajar. Adik-adik ini kan masih mungkin yang masih SMA ya, masih SMK, masih sekolah, belajar yang rajin, jangan sampai tidak belajar karena mungkin lari terus gitu. Saya berusaha untuk tetap belajar. Kalau mungkin sudah lulus, sambil menunggu waktu tadi, sudah lulus SMA, nah fokus untuk ke tetap belajar karena ada tes akademiknya juga. Kemudian fokus untuk binsik ya. Binsik ya paling enggak udah mulai menata lari selama 12 menit itu berapa atau 3.200 meter itu berapa, harus ada targetnya. Jadi lebih mudah kan lari di Kodim tadi di shuttle ban, bukan lari di jalan, karena kalau lari di jalan tuh agak khawatir dengan lalu lintas ya. Kemudian pull up-nya ya, sit up, shuttle run ya dan sebagainya. Untuk jasmani itu harus disiapkan, nggak bisa instan. Itu perlu waktu yang cukup lama untuk bisa membentuk badan atau fisik yang mumpuni untuk masuk ke tentara gitu. Kemudian yang kedua belajar, tadi sudah, selain belajar akademik, saya harapkan untuk belajar psikologi. Oh iya. Ya, itu psikologi sekarang banyak kok. Dengan adanya media sosial, ada YouTube misalnya, bisa dibuka, bisa diakses dimanapun. Intinya adalah kemauan aja. Mau nggak buka. Jadi pada nonton sesuatu yang kurang bermanfaat, kita alihkan pada yang bermanfaat ya. Di YouTube ada belajar psikotes itu seperti apa, cara mengerjakan warteg misalnya, cara menggambar ya kan, gambar yang benar itu seperti apa, ada di YouTube itu banyak ya. Ataupun ada mau yang bimbel juga lebih bagus lagi. Kemudian saya pesan lagi yang utama nih, karena
syarat utama untuk menjadi seorang prajurit TNI adalah kesehatan. Saya sarankan juga kepada rekan-rekan untuk melaksanakan medical check up. Untuk adik-adik medical check up dulu. Jadi sebelum dites ini adakan medical check up secara menyeluruh dari luar, ya, mata, telinga, tenggorokan, kemudian tinggi badan, postur tubuh dan sebagainya, juga dalamnya seperti darah, jantung, kemudian USG dan sebagainya. Ini saya harapkan adik-adik ataupun keluarga lah ya, orang tua itu ajak putranya untuk medical check up dulu, gigi ya, mata dan sebagainya itu ke medical check up dulu. Bagaimana kondisi atau status kesehatan, misalnya status kesehatannya seperti apa. Kalau mereka memang layak, cocok, lanjut. Kalau ada yang kurang, ya tadi kadang-kadang lolos tidak lolos itu karena banyak faktor kesehatan ya kadang juga. Nah, kenapa kalau waktu itu ada ambeien, ada waktu untuk dioperasi, ada amandel, ada waktu untuk dioperasi, tahun lalu gagal, umur udah nggak sampai 22 nih ya kan, sekarang udah 24, bisa daftar sekarang. Gitu Mas. Jadi yang medical check up ini saya wanti-wanti sebaiknya dilaksanakan. Medical check up tidak harus di dokter militer ya, saya kira ada program pemerintah juga medical check up, tapi kalau mau lebih lengkap memang ke dokter umum saja atau ke seperti Prodia dan sebagainya. Ya, dokter umum saya kira ada juga layanan untuk medical check up ini untuk orang sipil pada umumnya, itu silahkan dites mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dites. Kalau udah sehat nyatakan dokter oke, gigi oke, mata oke, jantung oke, semua oke. Nanti fisik pasti bisa tercapai lah ya sasaran fisik tadi, asal latihan dengan sungguh-sungguh dan siap untuk terjun ke tentara, karena memang kesehatan ini yang faktor utama ya Mas ya. Karena kalau tidak sehat nanti malah menjadi beban itu untuk saat pendidikannya, bagaimana saat penugasannya gitu. Memang itu syarat utama juga mutlak. Kemudian yang satu lagi kalau psikologi, intinya ya hasrat, keinginan untuk menjadi prajurit dan mengabdi pada bangsa dan negara, siap ditempatkan di mana saja, paling utama itu. Karena psikologi ini sangat menentukan juga, di samping sehat dan fisik oke. Nah, psikologi atau mental kita, mental yang bersangkutan ini seperti apa. Kalau mereka ada keinginan, ya pasti bisa ada jalan itu. Tapi kalau mungkin keinginannya agak ragu-ragu, ya pikirkan dulu, yakinkan dulu. Jangan orang tua saja yang ingin, anaknya tidak, atau sebaliknya anak yang ingin, orang tua tidak. Jadi harus kombinasi antara orang tua juga ingin putranya sukses, putranya juga saya ingin juga menjadi tentara, ini menjadi suatu harapan ya untuk kedepannya lebih bagus lah. Betul, karena memang harus seimbang memang. Siap Mas, siap. Keinginan tadi itu Komandan. Betul. Bukan keinginan kita sendiri, justru malah ternyata saya dipaksa orang tua untuk nah itu ini, jangan sampai juga. Ya, kami mengharap adik-adik ini semua keinginan dari pribadi itu yang lebih goal. Fisik yang kurang itu bisa dijawab dengan kemauan yang keras dan luar biasa, itu kira-kira seperti itu Mas. Karena berdasarkan pengalaman saya juga sih nih Komandan ya, saya banyak dapat cerita dari kawan-kawan saya, saya pengen banget jadi anggota TNI ini, tapi nggak boleh karena orang tua, karena takut nanti ditempatkan di lokasi yang jauh lah gitu. Mungkin khawatir orang tua di sana. Iya. Tapi sebenarnya ya selagi kita untuk mengabdi kepada negara, juga saya berharap juga para orang tua bisa memakluminya itu, bisa memahami. Gitu. Dan nanti bisa kembali lagi kok itu. Penempatan tuh bisa di mana saja, nanti bisa tour of duty, tour of air itu biasa di tentara itu, tidak masalah. Baik Komandan. Dan nanti sebelum kita melanjutkan Komandan, mungkin kita agak jeda dulu ya. Oke, Mas Bayu, siap. Lanjutkan. Dan saudara pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 103,6 MHz di RRI SPY Kanan siang ini bersama Kodim 0427 Y Kanan. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 103,6 MHz RRI SPY Kanan bersama dengan Kodim 0427 Y Kanan. Dan terkait ini Pak Komandan, banyak orang tua yang ingin anak-anaknya mengabdi pada TNI. Ada nggak pesan dari Komandan kepada para orang tua agar mereka itu tidak tergiur karena saking inginnya, saya mempercayakan pada ini. Intinya dari potensi percaloan pada perekrutan TNI ini. Silakan Komandan. Oke, Mas Bayu, terima kasih, pertanyaan bagus ini, menarik. Pesan saya kepada para orang tua ini ya, yang ingin putra-putrinya bergabung atau mendaftar menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat ataupun TNI pada umumnya, ataupun apapun ya, itu bahwasanya dalam perekrutan ini tidak ada satupun dipungut biaya. Hati-hati dengan calo, hati-hati dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Semua tes ini gratis.
Ya, semua ini tes ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kalau mungkin orang tua memungkinkan, saran saya bisa mendampingi saat tes itu seperti apa. Dilihat biasanya boleh itu. Seperti saat tes mata, tapi mungkin tidak langsung di ruangannya, tapi secara jauh bisa dilihat. Tentu saja ada beberapa ketentuan yang ditaati ya, kalau di lingkungan kesatrian atau di perkantoran militer. Tapi bisa dipantau, dan saran saya untuk selalu memantau itu melalui media sosial, kemudian melalui kanal-kanal tertentu yang sudah resmi disampaikan oleh petugas ataupun dari agen misalnya yang akan mengumumkan dan sebagainya. Oh, hari ini tes ini masih tes ini, nanti tanggal sekian diumumkan. Nah, itu saya bisa pantau. Dan biasanya ada keterangannya apabila mengalami kegagalan di mana mereka akan diberitahu agar kegagalan di mana nih kok nggak masuk, seperti itu. Pesan saya, kalau memang ada kegagalan di situ yang kemarin belum lulus itu, ya teman-teman yang masih belum lulus, kita bisa perbaiki tadi. Oh, kesehatannya belum masuk nih, mungkin harus dioperasi, mungkin harus ditambal giginya, atau harus dicabut mungkin karena susah, ataupun yang lainnya, atau fisiknya kurang bisa dilatih lagi. Tahun ini bisa mendaftar lagi Mas Bayu. Apalagi umur 24 tahun lagi. Nah, itu 24 tahun lagi kan. Betul. Bisa lebih, ada kesempatan lebih besar lah. Mudah-mudahan saya berharap masyarakat dari kanan, adik-adik kita banyak yang masuk di tahun ini. Gitu, berarti Mas. dengan peluang sekarang yang mungkin lebih besar ini, niat orang tua pasti juga semakin besar nih. Betul, kamu Mas. silakan mendaftar gitu. Iya Mas, pastinya. Tapi sekali Siap. lagi itu kita ingatkan Iya, Pak, jangan terkecoh lah ya terkecoh. sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Iya, Kira-kira karena seperti itu. memang saat ini prosesnya memang sudah benar-benar Siap. transparan dan benar-benar Betul. akuntabel. Betul Mas, gratis pokoknya Mas izin. Siap. Baik Komandan, dari tadi kita sudah bicara masalah tentang rekrutmen ini. Siap. Tapi ngomong-ngomong nih Komandan, sebenarnya untuk rekrutmennya sendiri itu dimulainya dari kapan sampai kapan sih Komandan? Oh, untuk rekrutmen itu kita kemarin sudah ada yang mulai ya untuk khususnya Bintara itu. Sebentar, untuk tanggalnya ini kita ada banner juga nih di belakang saya nih. Siap, Komandan. Untuk Tamtama ini kita sudah mulai yang gelombang 3 ini. Daftar online tanggal 11 September sampai dengan 23 Oktober. Kita sudah lewat sebetulnya, tapi nanti ada validasi untuk menuju ke Ajen Korem. Kemudian yang Bintara sendiri itu mulai tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober. Dan saat ini sudah mulai tes ya untuk yang Bintara ya. Oke. Namun jangan khawatir, di tahun depan mungkin ada lagi rekrutmen lagi ya. Sekali lagi buka websitenya, jangan lupa di ad.recruitment/tni.mil.id. Oke. Nah, itu tolong dibuka di itu aja. Buka tni.ad.mil.id, ada rekrutmen itu, buka saja. Saya kira masyarakat bisa mengakses kapanpun dan dimanapun itu. Oke. Sering-sering buka internet itu. Dan bagi para adik-adik nih, meski pendaftaran sudah dibuka, masih ada kesempatan ini, Pak. Masih bisa. Masih ada Masih bisa. kesempatan. Iya. Silahkan penuhi persyaratannya. Iya. Kurang informasi lebih jelas bisa Iya. lewat website atau Bisa, datang langsung ke datang ke Kodim juga bisa, atau ke Ramil setempat nanti Iya. di Babinsa itu bisa menjelaskan lah nanti ya. Karena sekarang sudah sangat mudah sekali Komandan ya, Betul, karena Babinsa betul. sendiri jemput bola untuk memberikan Iya. informasi-informasi Betul. terhadap Betul rekrutmen sekali. gitu Siap. kan. Oke. Siap Mas Bayu. Terima kasih Komandan. Siap. Dan ngomong-ngomong nih Komandan, sesaat lagi kita akan menyambut HUT TNI Oh iya, ke-80. seminggu lagi insya Allah Iya. nih, tanggal 5 Oktober. Mengenai hal itu Komandan, bagaimana sih dari Kodim 0427 Waikanan ini menjadikan momentum HUT TNI yang penuh dengan semangat perekrutan anggota baru yang profesional dan dicintai rakyat ini? Silakan Komandan. Oke, baik Mas Bayu, terima kasih. Insya Allah pada hari Minggu depan tanggal 5 Oktober kita akan merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-80. Tentu saja kami Kodim 0427 Waikanan melaksanakan berbagai macam kegiatan ya. Nanti biasanya kita ada bersih-bersih sarana prasarana publik. Kemudian kemarin kita ada Jumat Berkah, kemudian nanti ada doa bersama, ada ziarah ya, kemudian pembangunan sarana prasarana ibadah dan sebagainya. Kita juga ingin mengajak masyarakat untuk gabung juga nanti untuk gerak jalan santai. Oh, ada Ya, gerak jalan santai juga. Untuk di tanggal 5 sendiri kita biasanya melaksanakan syukuran intern kita dengan beberapa Forkopimda, dengan rekan-rekan dari kepolisian, biasanya juga hadir juga di Kodim, dan seluruh unsur TNI yang ada di Waikanan itu nanti kumpul di Kodim semua seperti itu. Sambil menyaksikan upacara yang ada di Jakarta. Jakarta. Ya. Kemudian kebetulan juga ini Mas, di tahun 2025 ini di tanggal 8 Oktober kita ada TMMD nih. Jadi
merupakan hadiah yang luar biasa juga ini. Betul. Jadi samping hari ulang tahun TNI tanggal 5 Oktober, tanggal 8-nya kita sudah ada juga pembukaan ini. Saat ini sudah pra. Sudah pra dari tanggal 26 kemarin kita sudah mulai membangun fasilitas-fasilitas yang ada di daerah Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umu Semengu. Nah, Kampung nanti Sriwijaya. tanggal 8 kita buka 8 Oktober sampai dengan 6 November selama 1 bulan full. Kita akan berkantor situ nih kira-kira nih. Jadi kantor saya akan bergeser sementara di Sriwijaya, di Kampung Sriwijaya, Umu Semengu untuk masyarakat Tentara Manunggal membangun desa yang ke-126 di Kabupaten Waikanan ini. Jadi sebenarnya hadiah yang luar biasa sekali Komandan ya. Di ulang tahun TNI yang ke-80 ini kita dapat hadiah untuk TMMD tadi, Iya, program betul. TMMD, dan kebetulan rencananya di Kampung Sriwijaya nanti. Sriwijaya, Komandan. siap. Dan kalau boleh tahu nih Komandan, apa saja sih nanti program yang akan dilakukan pada TMMD ini biar masyarakat juga mungkin paham. Oh ternyata TMMD ini akan ada kegiatan ini gitu. Mungkin bisa Iya. jelaskan ke masyarakat Komandan. Oke, baik Mas. TMMD sendiri ini ada 2 sasaran ya. Yang pertama sasaran fisik dan juga yang kedua non fisik. Yang sasaran fisiknya kita melaksanakan satu pembuatan sumur bor, itu ada 7 titik itu Mas di daerah Kampung Sriwijaya itu. Kemudian pembuatan pos kamling, kemudian ada juga pembangunan untuk rubah total rumah tidak layak huni pada masyarakat di Kampung Sriwijaya. Kemudian ada juga rehapan jembatan, kemudian pembuatan gorong-gorong, pembersihan jalan, dan juga pembuatan MCK. Itu ada beberapa titik di daerah Kampung Sriwijaya. Karena memang lokus tahun ini dari pemerintah daerah Kabupaten Waikanan ditunjuk di Kampung Sriwijaya. Kemudian sasaran non fisiknya sendiri kita di tanggal 8 itu yang paling rame ini. Karena memang itu saat pembukaan, dan nanti tanggal 6 November itu juga rame. Biasanya di awal dan di akhir. Itu kita ada bakti sosial berupa pemberian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Kita alokasikan 100 paket, kemudian di tengah nanti 50, di akhir 100 lagi. Kemudian ada layanan kesehatan berupa satu ada sunatan massal, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, kemudian itu kesehatan itu ada macam-macam, ada mata, ada darah dan sebagainya, ada MCU juga dari Dinas Kesehatan Waikanan juga mendukung. Kemudian ada juga penyuluhan ya, baik dari kepolisian, dari kejaksaan, kemudian ada dari Dinas Lingkungan Hidup, ada dari Dinas Kesehatan, Dukcapil, banyak lah itu. Nanti kita atur, ada penyuluhan-penyuluhan dari dinas-dinas yang ada atau OPD yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian di hari tanggal 8 dan tanggal 8 Oktober dan 6 November kita juga mengajak kepada rekan-rekan Samsat untuk membuat SIM secara langsung online ya. Kemudian perpanjang STNK dan sebagainya. Kemudian dari Dukcapil juga siap, kemarin kami adakan rapat untuk mendukung pembuatan KTP dan juga KK. Kemudian ada gerakan pangan murah dari Bulog ya, SPHP. Kemudian ada juga kesenian tradisional nih ya, kita juga adakan kesenian tradisional dan hiburan rakyat lah kira-kira, sehingga pada tanggal 8 Oktober nanti khususnya yang terdekat ini mudah-mudahan kita bisa berbaur bersama menghibur masyarakat di daerah Waikanan ini untuk melaksanakan TMD bersama. Iya. Nanti tanggal 6 kita adakan lagi yang baru. Kita rencanakan lebih lagi Mas, kira-kira lebih lanjut. Berarti memang ini menjadi sebuah berkah nih khususnya untuk Kampung Sriwijaya. Iya, iya Mas. Banyak kira-kira. program yang akan Siap, dilaksanakan di kampung tersebut. Siap, Oke. siap. Berarti memang bentuk TNI untuk rakyatnya nyata berarti ini. Betul. Benar-benar nyata. Sesuai judulnya Mas, Tentara Manunggal Membangun Desa. Oke, Jadi seperti betul, Pak. TMMD, betul. Dan sesuai juga dengan tema HUT TNI 80 ini Pak ya. Oh, iya. TNI Prima, TNI Siap, Rakyat Mas. Indonesia Maju. Betul, Oke. betul Mas, siap. Baik Pak, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini Pak. Siap Mas. Terakhir Komandan, apa sih harapan Komandan terhadap pertama dari proses rekrutmen ini? Itu harapan kedepannya seperti apa, dan dalam HUT TNI ke-80 ini apa harapan ke depan dari Kodim 0427 Waikanan, Komandan? Terima kasih Mas Bayu. Yang pertama, harapan untuk rekrutmen Bintara Tamtama ini kami mengharapkan pada seluruh generasi muda Waikanan, bapak-bapak, ibu sekalian, ayo putra-putrinya didorong ya, dan adik-adik sendiri yang masih muda, ayo ikut bergabung bersama kami di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk bergabung menjadi Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Darat. Persyaratan sudah semakin longgar ya, dan
insya Allah kami doakan putra-putri Bapak ataupun Anda sendiri, generasi muda bisa banyak yang bergabung dan banyak yang lulus tahun ini, benar-benar masuk menjadi bagian dari Angkatan Darat, khususnya Bintara dan Tamtama Angkatan Darat tahun ini. Kemudian harapan kami yang berikutnya mengenai rekrutmen, jangan sampai ada yang tertipu. Ingat, pendaftaran atau rekrutmen gratis, ya, tidak dipungut biaya sebesar pun. Transparan. Ya, transparan dan akuntabel. Silakan dicek melalui media sosial ataupun melalui akun-akun atau kanal yang sudah ditentukan. Kemudian harapan di hari ulang tahun TNI yang ke-80 nih, sesuai dengan temanya TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Ya, jadi kita berasal dari rakyat, ya, antara pejuang dan antara nasional nih. Kita harus bersatu dengan rakyat karena memang kita berasal dari rakyat dan kita berjuang juga untuk rakyat juga. Jadi dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu kehadiran kami Tentara Nasional Indonesia, siapapun itu, dimanapun itu, kami akan selalu mendorong, selalu ingin manunggal dengan rakyat karena kekuatan terbesar TNI adalah ya rakyat itu sendiri. Dan kami akan membantu dan mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya sesuai dengan amanah dari Sabta Marga, sebuah prajurit dan juga 8 wajib TNI. Kami akan selalu berbuat baik, ya, baik-baik dengan rakyat. Nah, ada 8 wajib itu selalu berbuat baik kepada rakyat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tidak merugikan rakyat dan akan selalu mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. TNI Prima, profesional, responsif, kemudian inovatif, kemudian modern dan adaptif. Dimanapun berada kita siap untuk mengawal kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama ini. Baik, Komandan. Dan kami juga sudah sangat berterima kasih Komandan sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio kami. Terima kasih, Mas. Dan Siap. kami juga mengucapkan Komandan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-80. Terima kasih. Ya, Terima kasih banyak, dan Mas semoga Bayu. Siap. TNI semakin jaya dan maju terus, Komandan. Terima kasih. Oke. TNI jaya selalu. Jaya selalu. Dan pendengar, dengan berakhirnya statement dari Komandan Kodim 0427 Waikanan, maka berakhir pula dialog pada siang hari ini. Saya Bayu Satria yang dibantu oleh rekan kami yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Selamat siang.